Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas salah satu perusahaan yang sudah lapor keuangan ya, IPCC. Ini sebenarnya masih libur saya. Saya masih ada di luar kota, jadi sedikit saja kita isi dengan pembahasan-pembahasan yang ringan-ringan saja. Kalau IHSG kemarin tanggal 25 itu memang ada kenaikan, kemudian hari ini live. Ini saya siang hari rekam, posisinya di 7.181. Jadi eh, kalau ngelihat sih memang euforia di hari pertama itu transaksi sempat sentuh sekitar 22 triliunan ya. Kemudian hari ini nggak tahu nanti berapa closingnya, tapi intinya dari penurunan IHSG per hari ini tanggal 26 Maret masih ada beberapa tekanan. Jadi kita langsung saja ke IPCC. Ini ada IPCC itu adalah perusahaan terkait dengan kendaraan terminal. Jadi ekspor impornya kendaraan di pelabuhan itu ada terminalnya dan dimanage oleh IPCC. Pertama kas setara kas ada 1,08 triliun naik, ini bagus daripada 2024. Aset lancarnya naik jadi 1,1 karena memang impor ekspornya kendaraan juga lumayan signifikan tinggi ya di 2025. Kemudian liabilitasnya naik tapi tidak masalah karena liabilitas jangka pendek ini hanya sekitar 276 miliar, jauh di kekuatannya cashnya mereka. Kemudian liabilitas jangka panjang juga cuma 400 sehingga total liabilitasnya sekitar 697, aman banget. Terus kalau dilihat dari pendapatan operasi naik nih dari 824 ke 929, naik 100 miliar. Ini sebenarnya salesnya tidak terlalu banyak, tidak sampai 1 triliun, tapi karena ini perusahaan jasa, sehingga laba brutonya pun juga gede nih, 399, itu gede, gede banget. Karena 900 miliar, labanya hampir 400 miliar. Jadi 40% lebih secara laba bruto. Terus dikurangi beban-beban, jadinya laba usahanya 300 miliar. Ini kemarin yang saya sampaikan bahwa IPCC itu salah satu perusahaan yang bisa dikatakan bisa dipakai untuk dividen investing jangka panjang, bisa dipegang secara jangka panjang karena bisnisnya, tipe bisnisnya juga lumayan dominan ya, lumayan sustain atau sifatnya itu orang mau menyaingi itu agak susah gitu. Sehingga laba dasar per saham ini dari 116 ke 141. Tapi memang di perusahaan Patimban katanya ada satu pelabuhan atau perusahaan saingannya IPCC. Apakah nanti akan berefek atau enggak ya kita lihat aja nanti tahun depan atau tahun depannya lagi. Tapi karena ini negara biasanya ya lobby-lobbynya cukup kuat lah gitu. Terus saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 283, 335 ke 417 ya, Desember 2025 ini bagus. Kemudian lanjut dari arus kas, ini penerimaan kas dari pelanggan naik juga dan ini bagus. Nah, kondisinya kalau dilihat dari harga wajar ini sebenarnya di 1253. Sekarang ini tuh ada di harga wajarnya dia untuk IPCC. Kita lihat teknikalnya. Nah, kemarin sempat naik berapa ini? Tinggi banget ya, 8,86% kenaikannya. Terus hari ini masih di 1295 ya. Buat yang nyicil-nyicil di area bawah ya di 1100-an lumayan, ini sudah hampir floating profit sekitar 8 persenan kan. Lumayan. Walaupun asing juga keluar dari situ. Nah, kondisinya ini kemungkinan akan sideways kalau melihat kondisi yang seperti ini. Ya, kita lihat aja ke depan seperti apa untuk IPCC. Nah, ini kalau dilihat pemegang sahamnya ada Niche Asset Management, Mulyadi Sugeng, Victory Capital, dan seterusnya. Ini ada hedge fund yang sudah masuk ya di sini. Beda perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil banget lah, itu nggak banyak yang masuk. Jadi menurut saya posisi per sekarang memang
tricky, tapi untuk jangka panjang kondisi ini cukup menarik. Apalagi kemarin yang masih pegang di harga bawah di berapa ini? 700-an ya, 750-an udah pada nyicil-nyicil di sini itu pasti mantep banget untuk mau average up atau maupun mau nambah kepemilikan karena fokusnya kalau dividen investing itu kan penambahan lembar saham yang kita kelola. Saya pikir cukup singkat saja untuk kali ini kita ngisi kekosongan waktu sambil liburan, kita sambil review-review sebentar dan market lagi buka, lagi bagus. Ya, moga-moga aja bisa berlanjut beberapa hari ke depan kita tidak ada terpengaruh dengan kondisi global yang hampir semua indeks itu mengalami penurunan. Ya, kalau hari ini turun ini 1,7% yaitu menurut saya sih sudah normalnya begitu. Yang seharusnya begitu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.